tapi kita tetap harus memperhatikan protokol-protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19. Di antaranya dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan ini, yaitu yang pertama mencuci tangan dengan sabun. Kemudian kita harus menghindari bersentuhan atau kontak fisik dengan orang lain. Selalu gunakan masker jika kalian akan bepergian keluar rumah dan jauhi kerumunan. Jangan bergerombol, hindari keramaian, dan selalu jaga kesehatan dengan tetap bekerja di rumah, belajar di rumah, serta beribadah di rumah saja. Kemudian kita harus melakukan social distancing dengan menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Dan jika kalian mengalami gejala-gejala seperti ini, segera hubungi dokter atau tenaga medis dan instalasi kesehatan. Pertama, analitik dulu. Atau boleh kalian sebut secara aljabar. Secara aljabar. Misalnya gini, saya punya sebuah vektor A 205 ya. 205 atau boleh juga ini 2i tambah 0j tambah 5k gitu. Berarti ini langsung 5k ya. Kemudian ada vektor B. Vektor B-nya negatif 2, 3, 4. Ini sama aja dengan negatif 2i ditambah 3j ditambah 4k gitu ya. Penulisannya gimana teman-teman? Enaknya kayak gimana ya? Mau seperti ini dalam bentuk baris atau bentuk kolom seperti ini, terserah ya, sama aja. Nah, sekarang kita akan mencari vektor A tambah B. Gimana sih A tambah B? Caranya simpel banget ya. Ketika kita menjumlahkan dua buah vektor ya, secara aljabar kalian tinggal menjumlahkan yang posisinya sama. Contohnya gini, A tambah B, ini vektor A nya gimana? Vektor A nya 205 akan kita tambahkan dengan vektor B. Di sini vektor B nya negatif 2, 3, 4. Nah, teman-teman tinggal jumlahkan yang letaknya sama. Atas dengan atas, tengah dengan tengah, yang bawah dengan bawah. Gampang kan? 2 ditambah negatif 2, 0 gitu kan. 0 ditambah 3, 3, 5 tambah 4, 9. Oh, ini hasilnya nih. 0, 3, 4. Atau boleh kalian tulis 0 ini kan 0i kan. Berarti nggak usah ditulis ya. Langsung aja. 3j ditambah 9k. Nah, kayak gini. Ini penjumlahannya. Lalu pengurangannya gimana? Kalau misalnya A dikurangi B. A dikurangi B. Caranya sama aja ya. 205 dikurangi berapa? B-nya negatif 2, 3, 4. Oke. Teman-teman tinggal kurangi aja yang posisinya sama. 2 dikurangi negatif 2 berapa? 4 kan? 0 dikurangi 3 negatif 3. 5 dikurangi 4 1. Oke, kita udah dapet nih. 4 negatif 3 1. Atau 4i dikurangi 3j ditambah 1k atau k. Nah, ini hasil pengurangannya. Simpel kan? Gampang banget. Jadi penjumlahan kalian tinggal jumlahin aja yang posisinya sama. Begitu juga pengurangan ya. Kemudian perkalian skalar ya sekalian. Perkalian skalar dengan vektor. Oke. Perkalian skalar dengan vektor. Misalnya ada vektor A. Oh ya, kalau 3 ini berarti vektor dalam ruang ya. Udah kita bahas di video part 1. Misalnya ada vektor A-nya 405. Yang ditanyakan berapakah vektor 2A? Ya, caranya sama aja ya. Vektor 2A berarti 2 kali vektor A. 405. Nah, teman-teman kalikan masing-masing ini, angka-angka ini dengan skalarnya. Jadi 2 ini skalar, A-nya vektor gitu. Jadi masing-masing teman-teman kalikan dengan 2. 2 kali 4 8, 2 kali 0 0, 2 kali 5 10. Nah, ini simpel kan? Oke, contoh lain. Misalnya ada koordinat titik P 2,5, kemudian ada koordinat
Q-nya 0,4 ya. Kemudian ada koordinat R-nya 1,3. Misalnya ada vektor A-nya itu sama dengan vektor PQ dan ada vektor B itu sama dengan vektor RP misalnya. Kemudian pertanyaannya berapakah vektor 2A ditambah 3B? Bagaimana? Ayo, masih ingat kan video pertama? Kita cari dulu vektor A-nya. Vektor A ternyata sama dengan vektor PQ. Artinya PQ itu berarti ujung dikurangi awal kan? Q dikurangi P. Vektor A sama dengan vektor PQ. Vektor PQ sendiri itu vektor posisi Q dikurangi vektor posisi P. Dan vektor posisi itu kan sama dengan koordinatnya kan? Q-nya berapa? 0, 4. P-nya 2, 5. Oke. Jadi vektor A adalah 0 dikurangi 2, negatif 2, 4 dikurangi 5, negatif 1. Oke, kita udah dapat nih vektor A-nya. Kita cari vektor B-nya. Di sini vektor B-nya sama dengan RP. RP itu sama aja dengan vektor posisi P dikurangi vektor posisi R, gitu ya. Vektor posisi P-nya berapa? 25. Dikurangi vektor posisi R sama dengan koordinatnya 1, 3. Oke, silakan teman-teman kurangi aja. 2 dikurangi 1, 1, 5 dikurangi 3, 2 ya. Ini vektor A, ini vektor B. Yang ditanyakan adalah 2A tambah 3B. Ini saya hapus aja ya. 2A ditambah 3B. 2 kali vektor A ditambah 3 kali vektor B. 2 kali vektor A-nya gimana? Negatif 2, negatif 1 ditambah 3 kali vektor B-nya 1, 2. Oke, tadi kan udah belajar ya perkalian skalar. Kalian kalikan aja dengan skalarnya. Berarti negatif 2 kali 2, negatif 4, negatif 1 kali 2, negatif 2. Kita tambah dengan 3 kali 1, 3, 3 kali 2, 6 ya. Berapa? Negatif 4 tambah 3, negatif 1, negatif 2 tambah 6, positif 4. Oke, nah ini adalah vektor 2A ditambah 3B. Gampang ya? Oke, sekarang kita lanjutkan bagaimana penjumlahan dan pengurangan vektor secara geometri ya. Misalnya saya punya vektor A, gambarnya seperti ini. Oke. Nah, gini aja deh. Nah, ini vektor A. Kemudian vektor B. Vektor B-nya gini aja deh. Nah ini vektor B. Ya. Kemudian kita akan mencari vektor A tambah B. Bagaimana vektor A tambah B? Gambarnya tuh kayak gimana? Ya. Nah, caranya gini. Teman-teman gambar ulang atau ceritanya boleh kalian seandainya bisa dipindahkan, teman-teman pindahin ya si vektornya. Jadi teman-teman nggak boleh ngerubah panjang dan arahnya, ya. Jadi si vektor A saya akan gambar ulang, ya. Nah, ini vektor A. Ketika kita mau mencari vektor A tambah B, teman-teman pertama gambar ulang si vektor A dan gambar ulang si vektor B. Tetap panjang dan arahnya harus sama, nggak boleh berubah. Tapi si vektor B ini awalnya itu ada di ujung A, ya. Jadi ketika kita gambarkan si vektor B, awalnya itu ada di ujung A, di sini, ya. Dan inilah vektor B-nya. Jadi A tambah B itu sama aja dengan vektor A yang dilanjutkan oleh vektor B. Paham ya? Vektor A dilanjutkan oleh vektor B itu adalah vektor A tambah B. Jadi kita gambar lagi, awalnya ada di awal A dan ujungnya ada di ujung B.
Oke, saya gambar lagi. Nah, ini vektor A ditambah vektor B adalah yang ini. A tambah B. Awalnya ada di awal A, ujungnya ada di ujung B. Ini adalah vektor A tambah B. Ya, coba kita buktikan secara analitik vektor A. Di video pertama kita udah belajar ya. Vektor A ini lihat berapa? Pertama 3 ke kanan. Oke, 3 lalu 2 ke atas. 1 2 3 ke kanan lalu 2 ke atas kan. 3 2. Nah, vektor B-nya 2 ke kanan. Vektor B-nya 2 ke kanan. 1 2 lalu 2 ke bawah. 1 2. 2 ke kanan positif, ke bawah negatif. Negatif 2. Nah, ini vektor B-nya. Maka vektor A tambah B secara analitik berapa? 3 2 ditambah 2 negatif 2 gitu kan. Berapa? 3 tambah 2 5, 2 tambah negatif 2 0. Ini vektor A tambah B. Nah, sekarang teman-teman lihat secara gambar geometri kita kan dapat vektor A tambah B itu yang ini kan. Ini vektornya gimana? 1 2 3 4, ternyata 5 ke kanan. 5 ke kanan. Dia ke atas apa ke bawah enggak? Enggak kan? Oh, berarti 0. Ternyata hasilnya adalah 5 0. Sama enggak dengan yang aljabar? Sama kan? Nah, itu penjumlahan vektor secara geometri. Gampang kan? Lagi. Misalnya ini vektor A-nya gini deh. Nah, ini vektor A. Kemudian vektor B-nya gini, ini vektor B. Coba gambarkan vektor B tambah A. Gambarnya gimana? Vektor B tambah A sama aja dengan vektor B yang dilanjutkan oleh vektor A gitu ya. Vektor B-nya kita gambar ulang. Ini vektor B. Lalu kita lanjutkan dengan vektor A. Kita gambar lagi vektor A-nya, simpan di ujung B. Nah, gini. Kita hubungkan sekarang dari awal B ke ujung A. Nah, ini adalah vektor B tambah A. B tambah A. Sekarang gimana kalau A tambah B? Hasilnya akan sama enggak? Ya, A tambah B berarti vektor A yang dilanjutkan oleh vektor B. Vektor A-nya saya gambar lagi, ini vektor A-nya sama ya dengan yang ini. Kemudian vektor B-nya. Nah, ini vektor B. Maka vektor A tambah B dari sini ke sini kita hubungkan. Nah, ini adalah vektor A tambah B. Nah, teman-teman lihat. Sama enggak gambar yang ini dengan ini? Arah dan panjangnya sama enggak? Ternyata sama kan? Jadi A tambah B dengan B tambah A secara geometri sama. Secara aljabar juga jelas sama kan? Nah, itu penjumlahan vektor secara geometri. Nah, sekarang bagaimana pengurangannya? Sekarang pengurangan ya. Misalnya saya punya vektor A-nya oke, gak lurus ya. Nah, aduh, gak lurus juga. Nah, gini deh, gak apa-apa lah. Nah, ini vektor A misalnya. Kemudian vektor B-nya. Nah, ini vektor B. Teman-teman misalnya diminta coba gambarkan A kurangi B. Gimana caranya? Ayo. Kalau vektor tandanya negatif itu artinya apa? Artinya arahnya berlawanan ya. Jadi kalau A min B ini sama aja dengan vektor A ditambah negatif vektor B. Ya. Di sini ada negatif vektor B. Negatif itu sama aja dengan vektor B yang arahnya berlawanan.
Jadi kalau ini vektor B, maka vektor negatif vektor B, ya, arahnya teman-teman balik jadi ke sini. Ini adalah negatif B. Panjangnya sama, cuman arahnya kebalikannya. Jadi vektor A tambah B, vektor A tambah negatif B, itu vektor A yang dilanjutkan oleh negatif B. Vektor A-nya saya gambar ulang. Vektor A-nya 32 ya. Oke, ini vektor A ditambah negatif vektor B. Negatif vektor B-nya itu negatif 1, 2. Nah, ini negatif vektor B, ini vektor A. Maka kita hubungkan sekarang. Dan dapat inilah vektor A dikurangi vektor B, ya. Jadi vektor A dikurangi vektor B itu vektor A ditambah negatif B. Negatif B artinya vektor B yang arahnya berlawanan. Oke, paham ya? Sekarang gimana kalau ada gambar kayak gini? Oke, ini vektor P, ini Q, ini R. Ayo, apa hubungan ketiga vektor ini? Mana tambah mana sama dengan mana? Coba teman-teman simpulkan. Benar gak kalau misalnya saya sebut P tambah Q sama dengan R? Salah ya? Nah, yang ini adalah vektor R ditambah vektor P sama dengan vektor Q. Nah, kenapa kita bisa menyimpulkan seperti itu? Lihat, vektor R arahnya kan ke sini. Dilanjutkan oleh vektor P arahnya ke sini. Ini sama aja dengan vektor Q. Awalnya sama dan ujungnya sama. Jadi R tambah P sama dengan Q. Simpel ya. Sekarang gimana kalau kayak gini? Vektor A, ini vektor B, ini vektor C. Coba hubungan ketiga vektornya gimana? Ternyata ini, lihat, kalau kita sebut misalnya B tambah A sama dengan C, ternyata bukan, karena arahnya kebalikan. Ya udah teman-teman, balik aja salah satu panahnya. Ya. Nah, ini kan C itu dari sini ke sini kan. Sekarang kalau saya balik jadi ke sini, berarti ingat kalau vektor arahnya berlawanan berarti dia negatif kan. Berarti ini vektor negatif C. Nah, sekarang kita dapat simpulkan, oh ternyata B dilanjutkan A sama dengan negatif C. Atau A tambah B sama dengan negatif C. Gitu ya. Simpel ya. Nah, kalau udah paham, sekarang kita akan bahas beberapa soal mengenai penjumlahan dan pengurangan vektor. Soal pertama, jika vektor A2 negatif 1 dan vektor B-nya 4, 3, maka vektor A tambah vektor B adalah, ini tinggal kita jumlahkan aja ya. Vektor A tambah vektor B, lihat vektor A-nya berapa? 2 negatif 1 ditambah vektor B-nya 4, 3, maka hasilnya teman-teman tinggal jumlahkan aja yang posisinya sama ya. Jadi atas dengan atas, bawah dengan bawah. 2 ditambah 4, 6, negatif 1 ditambah 3, 2, dan inilah vektor A tambah B. Atau dengan kata lain, A tambah B itu 62, berarti 6I ditambah 2J gitu. Soal selanjutnya ini tentang pengurangan dua buah vektor. Vektor 3, 2, 1 dikurangi negatif 3, 4, negatif 2 adalah, pada dasarnya sama aja dengan penjumlahan. Kita tinggal mengoperasikan yang letaknya sama ya. Oke, kita kerjakan ini 3, 2, 1. Kita kurangi dengan vektor negatif 3, 4, negatif 2. Nah, teman-teman tinggal hitung aja yang letaknya sama ya. Cuman di sini perlu hati-hati di tandanya ya. 3 dikurangi negatif 3. Berapa? 6 ya. Dikurangi negatif sama aja dengan ditambah ya. Jadi 3 dikurangi negatif 3 itu sama aja dengan 3 tambah 3 gitu. 2 dikurangi 4, negatif 2. 1 dikurangi negatif 2, positif 3. Dan inilah hasilnya. Contoh berikutnya, ini ada perkalian antara skalar dengan vektor ya. Ini 4 ini skalar, ini vektor, ini juga sama, ini skalar, ini vektor. Nah, bagaimana caranya?
Banyak yang masih bingung gimana sih, apakah ini negatif 2 dikali 2 atau positif 2 yang dikali 2. Sebenarnya ada dua pilihan ya teman-teman. Gini caranya, 4 kali 2 negatif 35 dikurangi 2 kali 2 negatif 1, 3. Oke, yang ini biasa teman-teman kalikan aja si skalar ini dengan semua vektornya ya. Kalikan aja dengan semua vektornya. Oke, 4 kali 2 8, 4 kali negatif 3 negatif 12, dan 4 kali 5 20. Nah, untuk yang bagian ini seandainya teman-teman tinggalkan negatifnya, minusnya tinggalkan, berarti yang teman-teman kalikan ini positif 2 ya. 2 kali 2 4, 2 kali negatif 2 negatif 2, 2 kali negatif 1 negatif 2, dan 2 kali 3 6. Ngerti ya? Jadi kalau seandainya negatifnya teman-teman tinggalin di sini, berarti yang teman-teman kalikan adalah positif 2. Maka ini hasilnya adalah 8 dikurangi 4, 4 negatif 12 dikurangi negatif 2 negatif 10, 20 dikurangi 6, 14. Atau opsi kedua, cara kedua teman-teman kalikan negatif 2. Jadi maksudnya gini, 4 kali 2 negatif 35 dikurangi 2 kali 2 negatif 1, 3. Atau cara kedua, ini biasa kalau yang awal tetap sama aja ya, 8 negatif 12 dan 20. Nah teman-teman bisa juga yang dikalikannya adalah negatif 2 nya ya. Cuman kalau dikalikan negatif 2 nya, tanda di sini bukan minus lagi, bukan kurang lagi ya, tapi tambah. Negatif 2 kali 2 negatif 4, negatif 2 kali negatif 1 positif 2, negatif 2 kali 3 negatif 6. Hasilnya akan sama, 8 tambah negatif 4 positif 4 kan. Negatif 12 ditambah 2 negatif 10, dan 20 ditambah negatif 6 14. Lihat hasilnya sama. Soal berikutnya, jika vektor P negatif 6, 3, 9 dan vektor Q-nya 4, negatif 2, 0, hasil dari sepertiga kali vektor V, sepertiga vektor P dikurangi setengah vektor Q sama dengan 1/3 kali vektor P dikurangi setengah kali vektor Q itu sama aja seperti soal sebelumnya. Ini sepertiga ini skalar, ini vektor, dikurangi ini skalar, ini vektor ya. Sepertiga 1/3 kali vektor P nya berapa? Negatif 6, 3, 9 dikurangi setengah kali vektor Q nya 4, negatif 2, 0 sama dengan 1/3 kali negatif 6, negatif 2, 1/3 kali 3 itu 1, 1/3 kali 9, 3. Saya akan tinggalkan minusnya, yang kita kalikan yang plusnya aja ya. Setengah kali 4 itu 2, setengah kali negatif 2 negatif 1, setengah kali 0, 0. Maka hasilnya adalah negatif 2 dikurangi 2 berapa? Negatif 4 ya. 1 dikurangi negatif 1, 2, 3 dikurangi 0, 3. Dan inilah hasilnya.